Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah minta kepada kita untuk membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita tidak akan mampu jemaah sekalian. Sekalipun kita menghabiskan hidup kita, seluruh hidup kita ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak akan sepadan dengan nikmat Allah atas diri kita. Dipersembahkan oleh semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang berberkah ini, kembali kita senantiasa untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga pada detik ini kita masih bisa merasakan begitu banyak nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitung berapa banyak nikmat Allah atas kalian. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah minta kepada kita untuk membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita tidak akan mampu jemaah sekalian. Sekalipun kita menghabiskan hidup kita, seluruh hidup kita ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak akan sepadan dengan nikmat Allah atas diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, beliau bersabda, "Law anna 'abdan kharra 'ala wajhihi mundu an waladathu ummuhu ila an yamuta haraman la'adda dzalika qalilan indallah." Seandainya ada seorang hamba yang semenjak dilahirkan oleh ibundanya langsung tertelungkup di atas mukanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah diangkat sampai meninggal dalam keadaan tua renta, nanti pada hari kiamat dia masih menghitung ibadahnya sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau dibandingkan dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hanya minta kepada kita untuk bersyukur, syukran, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan beribadah kepadanya. Itulah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat yang mulia yang telah setia menemani beliau dalam menebarkan risalatul Islam,
Begitu juga dengan generasi-generasi setelahnya, para pendahulu umat ini, ya tentunya dengan jasa-jasa mereka lah kita pada hari ini sekalipun berada di tempat dan negara yang sangat jauh dari tempat lahirnya Islam ini, tapi kita masih bisa merasakan indahnya Islam dalam hati kita, jemaah sekalian. Begitu banyak negara-negara yang lebih dekat ke negara Arab Saudi, negara-negara Eropa, jemaah sekalian, mereka lebih dekat. Tapi hidayatul Islam, mendapatkan karunia hidayah Islam ini ternyata tidak sama dengan negara kita, jemaah sekalian. Walillahil hamd. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan iman, taufiknya dalam hati kita, maka mari kita senantiasa untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan dari diri kita dari perkara-perkara yang bisa menggoyahkan iman kita. Karena tentunya bagi seorang muslim ketika tidak belajar dengan baik, maka mudah tergoyahkan dalam hidupnya pada perkara-perkara yang bersifat prinsip dalam agama ini, jemaah sekalian. Apatah lagi kadang dengan alasan bahwasanya kita harus menjaga toleransi dalam beragama, lalu kita mengorbankan nilai-nilai yang prinsip dalam agama kita, jemaah sekalian. Ada hal-hal yang merupakan pemikiran yang baru yang muncul pada hari ini, yang disebarkan di tengah umat Islam, dan notabene dibawa juga oleh tokoh-tokoh yang bernama tokoh Islam, yaitu ajaran apa? Ajaran pluralisme, yang memandang bahwasanya semua agama itu sama, semua agama itu benar, sehingga seseorang tidak boleh tidak boleh menghukumi orang lain itu adalah orang yang salah dalam berkeyakinan. Kita mengatakan bahwasanya orang Islam atau umat Islam tidak usah diajari dengan sikap toleransi, jemaah sekalian. Kenapa? Dalam Islam toleransi sudah final, dan Islam telah membuktikan dalam perjalanan sejarah bahwasanya umat Islam adalah umat yang paling toleran dalam bermuamalah, berinteraksi dengan agama lain, jemaah sekalian. Silakan baca sejarah. Semenjak Nabi kita Muhammad SAW zaman beliau hingga pada hari ini, tidak pernah kita dapatkan ada yang mencatat bahwasanya umat Islam atau pemimpin orang Islam memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Tidak pernah, jemaah sekalian. Bahkan sekalipun terjadi penaklukan di sebuah negeri, kemudian umat Islam menang di negeri tersebut, tapi setelah perang itu, jemaah sekalian, setelah umat Islam menang, tidak pernah pemimpin pasukan itu memaksa orang-orang yang berada di tempat tersebut untuk masuk ke dalam Islam, jemaah sekalian. Karena konsepnya jelas dalam Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Maka seorang muslim tidak boleh memaksa orang yang di luar agamanya untuk masuk ke dalam Islam ini, jemaah sekalian. Itu haram hukumnya. Yang namanya Islam itu adalah orang yang masuk ke dalam agama ini dengan sukarela, penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dipaksa. Bacalah sejarah ketika umat Islam datang ke Andalusia. Baca Islam ketika umat Islam pertama kali membuka Mesir, bahkan masuk ke Palestina, jemaah sekalian. Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah memaksa orang Kristen, orang Yahudi untuk masuk ke dalam Islam, jemaah sekalian. Namun sebaliknya, jemaah sekalian, dari dulu sampai sekarang, ketika umat Islam dalam kondisi lemah, justru mereka yang mendapatkan penindasan dan penyiksaan, jemaah sekalian. Bacalah kilas balik sejarah ketika Andalusia kembali dikuasai oleh Ferdinand, Ratu Isabella, ketika runtuhnya kerajaan Islam di sana. Umat Islam hanya dikasih 3 pilihan, jemaah sekalian. Apa pilihannya? Keluar dari Andalusia, tinggalkan Andalusia.
tidak mau tinggalkan, pindah agama. Tidak mau pindah agama, siap-siap untuk dieksekusi. Itu toleransi jemaah sekalian. Sekali lagi, Islam tidak usah diajari toleransi, karena terbukti dalam sepanjang sejarah bahwasanya Islam itu adalah agama yang paling toleransi. Tidak mengajarkannya namanya sikap ekstrim dalam menyikapi agama-agama lain jemaah sekalian. Namun demikian jemaah sekalian, kita juga sebagai seorang muslim harus teguh pada pendirian kita, pada prinsip kita, bahwasanya apa yang kita yakini pada hari ini, apa yang telah dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, bahkan satu-satunya agama yang benar, itu harus kita yakini, tanamkan dalam diri kita jemaah sekalian. Jangan sampai itu goyah. Karena sebagian orang dengan alasan berdalilkan pada satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 62 yang selalu dijadikan sebagai landasan oleh orang-orang yang menyerukan persamaan semua agama ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mengamalkan amal saleh, maka mereka mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak merasa takut dan juga tidak merasa sedih. Memang jemaah sekalian, kalau kita baca secara sepintas ayat ini mengisyaratkan bahwasanya semua agama benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan agama-agama yang lain, selama mereka beriman mengamalkan amal yang soleh, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahalanya, mereka tidak takut dan mereka tidak merasa sedih. Baik, mari kita lihat sebab turunnya ayat ini jemaah sekalian. Jangan hanya melihat dari sisi teksnya ayat, teksnya saja. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan teman-teman Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Rasulullah SAW setelah masuk Islam. Lalu beliau menceritakan tentang kaumnya, orang-orang Persia. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahum qaumun yusalluna wa yasumun wa yu'minuna bik wa yashhaduna annahum satakunu nabiyan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum saya itu termasuk orang-orang yang melaksanakan salat, melaksanakan puasa, bahkan di antara mereka ada yang beriman kepadamu bahwasanya engkau akan menjadi seorang nabi. Di antara mereka ada yang bersaksi wahai Rasulullah bahwasanya engkau akan menjadi seorang nabi. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Salman, innahum min ahlin nar." Wahai Salman, mereka itu adalah penduduk neraka. Apakah Rasul dikatakan ekstrim ketika mengatakan mereka adalah penduduk neraka? Maksudnya mereka kafir, tidak beriman kepada Rasulullah SAW kalau mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya apa jemaah sekalian? Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dalam ayat itu, maka disebutkan dalam riwayat itu, dengan perkataan Rasulullah ini turunlah ayat ini. Maksudnya ayat ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in sebelum datangnya Rasulullah SAW, kalau mereka beriman kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka pada zamannya, itulah mereka mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka tetap berada pada keyakinan mereka, setelah datangnya Rasulullah SAW tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka mereka dianggap orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu adalah hanya agama
agama Islam. Ayat lain mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka Allah tidak akan terima itu. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh sahabat yang mulia, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mendapat beberapa potong sisa-sisa Taurat. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan gembira dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan beberapa potong daripada kitab Taurat." Tapi ketika Rasulullah SAW mendengarkan, apa kata beliau? Justru beliau memerah wajahnya, menandakan rasa marah beliau, dan beliau mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau tidak merasa cukup dengan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahi, lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Beliau mengatakan, demi Allah wahai Umar, seandainya Musa hidup pada hari ini, tidak ada kelapangan baginya kecuali dia harus ikut dengan syariat saya, ikut dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya masuk Islam. Sekali lagi jemaah sekalian, ini yang harus kita tetap tanamkan dalam jiwa kita, bahwasanya ketika kita berada dalam agama ini, itu adalah nikmat besar. Kita berada dalam kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, sekali lagi, tapi itu juga tidak serta-merta membuat kita menjadi orang yang menganggap bahwasanya orang lain kalau begitu tidak nilainya. Karena dalam agama kita juga Allah Subhanahu wa taala tidak melarang bermuamalah, berinteraksi dengan agama lain. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 7, Allah berfirman, 7-8 ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini jemaah sekalian, tatarannya adalah dalam tataran muamalah, berinteraksi dengan urusan dunia. Boleh kita berinteraksi dengan mereka, tidak masalah. Ya, dibolehkan dalam agama kita. Mau jual beli silakan. Ya, mau kerjasama dalam urusan dunia silahkan, tidak masalah. Tapi yang tidak boleh jemaah sekalian, kalau sudah berkaitan dengan masalah akidah, sudah berkaitan dengan masalah ibadah, maka tidak boleh kita ada unsur kerjasama di dalamnya. Tidak boleh kita mencampurkan. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Prinsip kita jemaah sekalian jelas juga dalam hal ini. Ketika mereka beribadah, tidak boleh kita mengganggu mereka. Selama kita tidak diganggu jemaah sekalian, maka tidak boleh mengganggu orang lain dalam ibadah-ibadah mereka. Itulah toleransi dalam Islam. Bukan berarti kita harus ikut serta dalam ibadah mereka. Kalau ikut serta kepada mereka berarti tadi mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Tapi biarkan mereka melaksanakan ibadah mereka, kita pun juga melaksanakan ibadah kita dengan tenang. Itulah prinsip lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agama kalian dan untukkulah agamaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita. Di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam gangguan, rintangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy menawarkan sikap pertengahan kepada beliau.
Nah, mereka seolah-olah sudah putus asa dalam menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, begini saja supaya adil, kita kerjasama dalam agama kita. Tahun ini kami akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tahun depan engkau juga menyembah Tuhan-Tuhan kami. Adil kan? Kalau pakai logika jemaah sekalian, sangat adil. Dan itu adalah saat-saat di mana Rasulullah SAW membutuhkan negosiasi dengan orang kafir karena saudara diganggu dan para sahabatnya. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Tidak. Karena prinsip dalam agama itu jelas. Kapan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selesai. Allah mengancam Rasulullah SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, maka seluruh amalanmu akan batal dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip jemaah sekalian. Kalau masalah prinsip tidak ada toleransi. Lakum dinukum walid. Dengan peristiwa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Ini juga prinsip jemaah sekalian. Karena pada hari ini kita mulai dicekokin dengan istilah-istilah, mengindahkan istilah syar'i dalam agama kita dan mengatakan tidak boleh orang non-Islam dikatakan orang kafir. Ya, karena katanya bisa menimbulkan sikap ekstrim. Tergantung orangnya. Ya, kalau kita bertanya Al-Quran ekstrim tidak, pasti mereka mengatakan tidak ekstrim, tidak berani. Kalau ditanya apakah dalam Al-Quran ada surah Al-Kafirun? Ada. Berarti Al-Quran ekstrim, karena Al-Quran mengatakan orang selain Islam itu adalah kafir. Padahal kafir itu jemaah sekalian, kalau kita memaknai dengan baik, tidak terlalu ekstrim maknanya. Karena dalam bahasa Arab, kafir itu adalah sesuatu yang menutupi. Kenapa dikatakan pada petani disebut dengan kufar, orang-orang kafir pada Al-Quran? Karena perbuatannya itu adalah menggali tanah, menutup tanah. Menggali tanah, menutup dengan tanah. Ini disebut dengan kufar dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran. Tidak ada yang ekstrim juga jemaah sekalian dari istilah kafir dalam agama kita. Coba bandingkan dengan istilah domba-domba tersesat. Itu kan lebih ekstrim. Kenapa hanya Islam saja yang dikritisi, agama lain tidak dikritisi jemaah sekalian? Tapi anehnya yang justru mengkritisi adalah umat Islam sendiri. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan keimanan dalam hati kita dan memperkuat iman kita, karena sesungguhnya keimanan inilah dan tauhid inilah yang menjadi modal terbesar untuk kita menggapai kemenangan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Di penghujung khutbah ini jemaah sekalian, mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان يا قوي يا عزيز إنك أنت القادر على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.